Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta hal-hal lain atau informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting tentang 3 kabar gembira untuk guru di tahun 2022 ini langsung dari Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek. Terdapat 3 kabar gembira bagi guru tahun 2022. Kabar tersebut disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan. Kabar gembira untuk guru pada tahun 2022 yang akan dibahas mengenai tahap optimalisasi formasi, gaji, serta jam mengajar. Inilah 3 kabar gembira untuk guru berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, ada tahap optimalisasi formasi setelah seleksi tahap 3 P3K. Terkait hal ini, penjelasan untuk yang lulus dan memenuhi passing grade namun belum mendapat formasi hingga di tahap 3, terdapat alternatif lain. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan terkait adanya ronde ketiga. Lalu setelah itu misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ujian ketiga. Di ronde ketiga ini, seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi ujarnya. Bagi yang sudah lulus, bebas memilih lintas daerah. Hal tersebut ditujukan untuk optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi, mereka benar-benar bebas memilih lintas daerah. Setelah itu, adapun setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, ujarnya. Jadi ini ada banyak tahap-tahapnya di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Depannya ada lagi, proses lagi tambahnya. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, jika tidak lulus tahap 3 seleksi P3K, masih ada senjata pamungkas. Adapun hal tersebut adalah Kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi. Poin kedua, paparan Menteri Keuangan tentang gaji P3K. Menteri Keuangan memaparkan mengenai gaji P3K, mengenai pencadangan untuk gaji ASN. Tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru, ujarnya. Artinya, nantinya ini kalau para guru honorer yang sudah diterima akan menjadi guru P3K, maka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru. Tak hanya itu saja, terdapat pula tunjangan untuk guru P3K yang sudah menikah, total memiliki 2 anak. Termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan yang memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya, ujarnya. Bicara tentang P3K, baik dari kalangan struktural maupun fungsional, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020. Peraturan tersebut tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam aturan ini diatur tentang rincian gaji. Guru P3K dari golongan 9 memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.966.500 mulai dari 0 tahun. Tunjangan termuat dalam pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan termuat dalam pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil
pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan yang dimaksud ada 3. Yang pertama, tunjangan keluarga, 1 istri dan 2 anak. Kemudian tunjangan pangan, dan yang ketiga tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya. Mengenai jam mengajar, guru sertifikasi di sekitar 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 jam pelajaran tidak perlu mencari tambahan jam di sekolah lain karena diakui 24 jam pelajaran. Perlu dipahami di sekolah penggerak, hal tersebut sudah ada dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak. Guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika ada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Nah, inilah kabar gembira yang membuat Bapak Ibu guru lega, baik dari sisi optimalisasi formasi setelah seleksi tahap 3 bagi Bapak Ibu yang melamar P3K dan yang sedang berjuang untuk meraih impian untuk menjadi ASN P3K, dan poin kedua yaitu tentang paparan Menteri Keuangan mengenai gaji P3K, dan yang ketiga yaitu tentang jumlah jam mengajar. Nah, sedikit pada jam mengajar, di sini ditegaskan bahwa kalau tidak memenuhi 24 jam, maka itu tidak jadi persoalan. Bapak Ibu tidak perlu mencari sekolah lain untuk memperoleh jumlah jam mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Demikian informasi, kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih.